Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Bagaimana cara kita memohon untuk kuarantin di rumah? Terus saksikan. Baiklah sahabat dan penonton sekalian, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, selalu diberikan kesehatan, rezeki kita semakin dilancarkan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi sekarang saya akan share bagaimana cara kita memohon untuk kuarantin di rumah. Tentunya di sini disebutkan bahwa mulai 28 September nanti semua permohonan untuk kuarantin di rumah akan berpusat di sini, HQA portal, Home Quarantine Application. Maksudnya sebelum ini kan ada itu untuk mohon kuarantin melalui email, ada beberapa email tuh saya temukan. Jadi untuk itu semua nanti tidak berlaku lagi, dan mulai tanggal 28 September ini nanti semua permohonan untuk kuarantin mulai di website ini. Jadi nanti alamat ini saya akan letakkan di deskripsi. Sekarang kita akan masuk ke alamatnya ya. Ini saya ambil di Telegram Immigration Malaysia. Ini linknya, kita tekan saja. Di sebelah atas ini ada Apply Now. Ini adalah untuk kita memohon untuk kuarantin di rumah. Sekarang kita tekan saja. Jadi nanti link ini saya akan letakkan juga nanti di deskripsi ya, supaya nanti kita bisa terus tekan masuk kepada HQA ini, Home Quarantine Application. Jadi di bawah ini disebutkan bahwa kita harus membaca peraturan di bawah ini. Yang pertama, email yang kita masukkan nanti, yang kita tambahkan itu mestilah aktif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan TAC. Jadi nanti sama seperti kita menggunakan bank ya. Kalau kita kan ingin transfer, nanti kita perlu mendapatkan TAC. Ada beberapa angka yang perlu kita dapatkan. Jadi nanti pun kita akan mendapatkan TAC di email kita. Yang kedua, permohonan ini mestilah diajukan di antara 7 hingga 10 hari sebelum keberangkatan. Seperti yang saya sebutkan pada video sebelumnya, kalau kita mau beli tiket itu, belilah sebelum 10 hari keberangkatan, dan setelah itu nanti baru buat permohonan untuk HQA ini, untuk mohon kuarantin di rumah. Oke, seperti itu. Yang ketiga ini, semua lampiran atau dokumen yang kita letakkan nanti di sini, yang kita upload di sini mesti jelas dan informasinya itu dapat dibaca. Dan yang keempat, ini yang menarik, setiap satu permohonan ini dikatakan satu permohonan bisa diajukan oleh untuk 10 orang yang masuk ke Malaysia per aplikasi. Dan seandainya lebih daripada 10 orang, maka buat permohonan baru. Ini yang menarik ya. Bisa untuk 10 orang satu aplikasi ini. Nanti saya akan perlihatkan kenapa bisa 10 orang. Jadi kalau dah masuk 11 orang, harus buat untuk permohonan kedua. Yang kelima ini, harap informasi yang diberikan itu adalah betul. Jangan sampai ada yang keliru, jangan sampai ada yang tipu-tipu. Seperti itu. Dan yang keenam, semua yang dibagi tanda bintang ini itu adalah wajib diisi. Ini seperti ini ada bintang, itu wajib kita isi. Jadi kita terus pergi ke bawahnya. Di sini untuk bahagian A ini pastikan kita isi nama penuh kita. Ini kita letakkan nama kita sesuai dengan pasport ya. Ini kita masukkan nomor telepon kita. Ini sebagai contoh ya. Setelah itu tipe application, apakah kita memilih home quarantine atau hospital quarantine, atau yang di bawahnya. Karena kita ingin membuat home quarantine, kuarantin di rumah, kita pilih home quarantine. Setelah itu ini kita centang saja. Oke. Dan di sini kita masukkan nomor pasport kita. Setelah kita masukkan pasport kita, baru kita masukkan email, alamat email kita. Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi pastikan alamat email yang kita masukkan di sini adalah aktif, karena nanti kita akan menerima TAC di situ. Setelah itu, ini keberangkatan kita, kapan kita mau berangkat? Hari ini 24. Contoh di sini kita mau buat 10 hari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tanggal 3 ini masih bisa. Jadi tanggal 4 ini dah dibuat tanda merah, bermakna kita tidak bisa mengapply-nya. Batasnya kita hanya bisa pilih tanggal 3 karena 10 hari ya. 10 hari sebelum keberangkatan. Jadi kalau lebih daripada 10 hari tidak bisa ya. Contoh kita mau ambil tanggal 3 nih, tanggal 3 Oktober.
Jadi tadi nampak sama kita yang tanggal 4 Oktober nih masih dipangkah semua nih, tidak bisa kita pilih. Maknanya memang tidak boleh melebihi daripada 10 hari sebelum keberangkatan. Setelah kita isi bagian A ini, kita pindah ke bawahnya, bagian B-nya. Di sini sudah terisi otomatis nama penuh sesuai dengan paspor. Dan ini kebangsaan kita pilih saja. Kalau kita Malaysian, kita pilih Malaysian. Kalau PR ya PR. Kalau ini kita buat non Malaysian. Setelah itu kita pilih negaranya, kita berasal dari mana. Contoh di sini Indonesia. Setelah itu vaksinnya, tipe apa vaksin yang kita terima. Contoh di sini saya menerima Sinovac. Oke, kita pilih Sinovac. Setelah itu kita masukkan lagi nombor paspor kita. Oke, ini contoh saja. Dan di sini tanggal lahir kita. Kita pilih tahunnya, tahun berapa contohnya? Kita tahun 92. Nah, ini bulannya Mei. Kita pilih tanggalnya. Oke, seperti itu ya cara milihnya. Dan dos pertama ini kita kapan? Kita pilih saja. Contoh dos pertama ini bulan Julai 15. Dos kedua tanggal 5. Oke, seperti itu. Untuk yang bawah ini identification dokumen, kita masukkanlah halaman depan paspor kita. Di sini ketika saya masukkan untuk yang pertama ini untuk paspor, di sini dibuatnya pastikan jangan melebihi daripada 250 KB. Jadi kalau kebesaran nanti seperti ini kita potong saja, kita perkecil saja ya. Oke, setelah itu setelah kita masukkan paspor kita, di sini sijil vaksin kita atau sertifikat vaksin. Yang di sini masukkanlah dokumen yang mendukung. Seperti mungkin permit kita. Oke, seperti itu. Yang penting ada dokumen yang pendukung di sini. Setelah itu kita kembali ke atas nih tadi. Di sini disebutkan traveler pertama. Nih. Oke, ini adalah orang pertama. Kalau kita ke bawah, ini adalah untuk orang kedua. Jadi nanti kita isi saja siapa orang kedua. Oke, kita isi namanya, kebangsaannya, vaksinnya jenis apa, nomor paspornya, tanggal lahir, dos pertama, dos kedua, dan filenya di sini. Dan filenya mesti dalam bentuk PNG ya, JPEG atau PDF. Dan maksimum filenya itu seperti yang saya sebut tadi, jangan lebih daripada 250 KB. Jadi kita perkecilkan. Dan di bawah ini untuk orang yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, yang ketujuh, ini yang ke-8, ke-9, ke-10. Seandainya yang kita mohon itu hanya satu orang, ya kita kosongkan saja. Setelah itu kita pergi ke bawahnya ke C. Oke, setelah itu C ini travel information. Di sini kita pilih negara keberangkatan, contoh di sini Indonesia. Yang bawah ini tipe transportasinya, apakah melalui udara, darat atau laut. Contoh nih udara. Kalau udara kita masukkan nomor flightnya A, K. Kita masukkan nomor pesawatnya. Setelah itu kapan keberangkatannya. Tadi sesuai dengan tarikh yang kita pilih adalah 3 Oktober. Dan yang ini kita masukkan di bandara mana. Mana dia ini? Ini KLA 2. Contoh nih KLA 2 ya. Kalau KLA 1 di mana tadi? Ini KLA 1. Kalau KLA 2 ini. Dan di bawah ini ketibaan. Kalau ini tadi adalah keberangkatan, ini adalah ketibaan. Kita sampai pada tanggal berapa? Ya, kalau hari tibanya hari yang sama, maka kita tidak perlu isi lagi. Tapi kalau ketibaannya pada hari yang berbeda, kita pilih saja. Setelah itu waktu ketibaannya pukul berapa, kita pilih saja. Nanti kan ada tuh di tiketnya. Kita buat di sini sesuai dengan tiket kita. Setelah itu tekan apply. Contoh di sini saya buat jam 7. Saya pilih di sini PM. Kita tekan apply. Oke, setelah itu kita pergi ke bawahnya yang bagian D. Di sini kita masukkan alamat lengkap rumah kita. Ini yang penting. Jangan kita memberikan alamat yang tidak lengkap atau mungkin alamat yang tidak sesuai dengan rumah kita, yang akhirnya nanti permohonan kita ini akan ditolak. Jadi di sini kita masukkan saja alamat rumah kita lengkap. Nanti lihat saja di bill kita, bill elektrik contohnya. Oke, setelah itu postcode-nya. Contoh 43.000. Di sini kita pilih negerinya di mana. Contoh di sini Selangor. Dan distriknya kita pilih di mana. Contoh di sini adalah Hulu Langat. Oke. Dan di sini penting
Bagi orang yang baru datang ini disebut dengan PUS atau PUS. Wajib memasukkan berapa jumlah orang yang berada di rumah tersebut sebelum kita sampai. Dan di sini disebutkan bahwa orang PUS atau kita yang datang ini tidak termasuk jumlah orang dalam rumah tersebut. Contoh nanti dalam rumah itu sebelum kita datang jumlahnya 2 orang, maka jumlahnya tetap 2 saja. Jangan menjadi 3 termasuk kita. Seperti itu ya. Poinnya adalah jangan dimasukkan jumlahnya termasuk kita sendiri. Jadi di bawah ini total berapa orang yang ada di rumah tersebut. Contoh 2 orang, kita buat 2 orang. Kalau dengan masuk kita jadi 3, maka tidak perlu buat 3. Kita cukup buat 2 saja. Oke. Setelah itu di rumah itu ada berapa orang yang berada umurnya di atas 60 tahun. Kita buat saja contoh kosong, tidak ada. Setelah itu di bawahnya di rumah tersebut ada berapa orang yang umurnya di bawah 12 tahun. Contohnya di sini kita buat kosong. Dan yang di bawah ini di rumah tersebut ada berapa orang yang punya penyakit kronis. Contohnya kosong, tidak ada. Dan yang sebelahnya lagi di rumah tersebut ada berapa bilik. Contohnya mungkin ada 3. Kita buat 3. Dan bawahnya ini di rumah tersebut ada berapa bilik mandinya. Oke, contohnya di sini ada 2. Dan yang di bawah ini ada berapa bilik yang ada disertai dengan kamar mandi, bilik mandinya. Contoh nanti di sini kita buat 1. Mungkin di rumah itu hanya ada 1 bilik yang ada langsung kamar mandinya. Dan yang di bawah ini ada berapa orang yang perempuan hamil atau ibu mengandung. Contoh di sini kita buat kosong. Dalam pandangan saya, seandainya tidak ada orang yang berumur di atas 60 tahun, tidak ada anak yang umurnya di bawah 12, tidak ada yang penyakit kronis, tidak ada orang ibu mengandung, itu kemungkinan besar diterima. Setelah itu nanti kita lihat lagi berapa bilik yang ada di situ. Di sini kan 2 orang isi rumah itu. Jadi nanti karena biliknya 3, mungkin bisa saja diterima kan, karena 2 orang tinggal, ada 1 bilik yang kosong. Apalagi nanti rumah itu kosong, memang kemungkinan besar diterima. Tapi ingat, apapun yang kita isi ini itu semua adalah bergantung kepada kerajaan Malaysia. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima ya kita harus bersedia membayar kuarantin 5.200. Kita pergi ke bawahnya E. Ini declaration, kita masukkan saja yang kata-kata ini sesuai dengan P besar, C besar, U ini kecil, N, C, A. Kita masukkan sesuai dengan yang digambar ya. Dan di sebelahnya saya menyatakan informasi yang saya berikan adalah betul dan tepat. Saya memahami bahwa keputusan aplikasi ini, permohonan ini akan diberikan keputusannya oleh Kementerian Kesihatan. Setiap informasi palsu kita akan dikenakan kesalahan Seksyen 22D Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus ini, Akta 1988. Jika terbukti bersalah, maksudnya kita salah dalam memberikan informasi ini, maka pemohon akan dihukum dengan seksyen yang sama. Dan jika pemohon ditemukan memberikan informasi palsu, persetujuan akan dicabut secara otomatis. Maksudnya kalau kita memberikan informasi palsu, maka kita akan dikenakan denda atau semacamnya lah. Dan juga nanti seandainya rupanya telah diterima dan kemudian hari ditemukan informasi yang palsu, maka pun yang kelulusan itu pun akan dicabut kemudian hari. Setelah kita ini memahami dengan seksama, dan pun nanti data yang kita berikan asli, tidak ada yang salah, tidak ada yang palsu, maka kita centang ini, dan setelah itu adalah submit. Jadi nanti ketika kita submit ini, maka kita nanti akan menerima TAC di email kita. Itulah yang harus kita buat langkah selanjutnya. Oke, seperti itu. Nanti setelah kita dapatkan TAC, maka kita teruskan saja. Kita akan menerima apakah diterima atau diluluskan. Oke, yang penting emailnya aktif. Jadi begitulah cara kita mengisi borang permohonan untuk karantin di rumah ini. Mudah-mudahan kita bisa lancar perjalanannya, dan silahkan isi dengan betul supaya nanti permohonan kita ini bisa diterima dan kita bisa untuk karantin di rumah. Dan ingat, nanti ketika permohonan kita diterima, kita harus duduk di rumah saja, karena nanti kita dikatakan dengan dalam PUS, orang yang dalam pengawasan. Oke, harapnya kita bisa patuh dengan SOP ini, dengan peraturan yang ada, dan semoga urusan kita selalu dimudahkan. Jadi itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.